Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Rahmatul Aziza. Di sini saya mewakili kelompok 1 akan membahas mengenai pluralisme dan nilai-nilai kebebasan. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai pluralisme agama dalam Al-Fas. Menyikapi aliran keagamaan yang terjadi pada saat disintegrasi di Andalusia, konflik politik juga berpengaruh pada masalah keagamaan, terutama konflik agama antara agama Islam, Kristen, juga Yahudi. Nah, pada saat itu, para ahli kitab sudah banyak melakukan perubahan pada kitab Taurat dan juga kitab Injil. Ahli kitab juga tidak segan-segan melakukan distorsi terhadap Al-Quran, sehingga Ibnu Hazm terpanggil untuk melakukan koreksi dan kritik pada ahli kitab tersebut yang keseluruhannya itu termuat dalam kitab yang disebutkan ini, yaitu kitab Al-Fasl. Kemudian membahas mengenai nilai-nilai pluralisme. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai nilai kebebasan dan pengakuan terhadap eksistensi agama lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengemukakan kekuasaannya bahwa sekiranya Allah berkehendak, tentulah Allah kuasa mempersatukan manusia ke dalam agama yang sesuai dengan tabiat manusia itu, dan diadakannya kemampuan ikhtiar dan pertimbangan terhadap apa yang dikerjakan. Terus kemudian yang kedua yaitu nilai keadilan. Menurut Zainuddin Ali dalam pendidikan Islam, bahwa nilai keadilan ini adalah kata jadian dari kata adil yang terambil dari bahasa Arab, yaitu adil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adil diartikan sebagai prinsip yang menunjukkan kejujuran, keseimbangan, kesederhanaan, dan keterus-terangan yang merupakan nilai-nilai moral yang diterapkan dalam Al-Quran. Itu merupakan pembahasan mengenai nilai-nilai pluralisme. Nah, membahas ke pembahasan selanjutnya yaitu kebebasan beragama dalam Indonesia. Indonesia sendiri statusnya bukan merupakan agama resmi, yaitu negara agama ataupun negara sekuler. Nah, bahasa Indonesia itu memang selalu di persimpangan jalan. Sejak zaman klasik, tempat bertemunya peradaban-peradaban dari luar, juga termasuk mengenai sejarah Hindu, Buddha, Arab, Cina, Eropa, dan kemudian Amerika. Ada kecenderungan untuk mengadopsi gagasan-gagasan luar secara efektif, tapi selektif, yang dianggap ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Namun mayoritas selalu merasa nyaman berada di tengah-tengah. Nah, mengenai pembahasan yang sudah saya jelaskan, dapat diambil kesimpulan bahwa dari pernyataannya Ibnu Hazm dapat kita simpulkan adanya beberapa dorongan penyusunan karya Al-Fas, baik dari faktor eksternal maupun dari faktor internal sendiri, di mana keinginan Ibnu Hazm dalam menyusun kitab di bidang sakte dan aliran keagamaan merupakan upaya menengahi antara pengkritik dan pendukungnya sehingga terhindar dari gap dalam karyanya. Nah, beliau ini menyebarkan sekaligus menjelaskan keberadaan ilmu ini untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia merasakan adanya aib yang dilakukan oleh para penulis yang mengikat pembicaraan dan menghilangkan makna sehingga pemahaman menjadi hambar. Padahal kejelasan suatu ilmu adalah skala prioritas bagi Ibnu Hazm dan dilakukan dalam rangka taqarrub kepada Allah dan misi dakwah Islam. Nilai-nilai pluralisme ini dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama nilai kebebasan dan pengakuan terhadap eksistensi kepada agama lain, dan yang kedua yaitu nilai keadilan.
Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.